Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan MPLS ini ya. Nah, alhamdulillah Ibu diberikan kepercayaan untuk memberikan materi mengenai belajar efektif. Nah, sebelum Ibu menyampaikan men-sharingkan materi ke kalian, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sonia Yusuf. Di SMP Plus Tunas Mandiri ini, Ibu mengampu mata pelajaran IPS. Nah, di mana Ibu mengajar kelas 7 dan kelas 9. Nah, kayak gitu. Lanjut ke materi MPLS di sini. Nah, jadi di sini Ibu ingin men-sharingkan materi mengenai belajar efektif. Nah, sebelumnya, apa itu belajar efektif? Nah, jadi belajar efektif itu adalah proses kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswanya, di mana apa yang di-sharingkan atau apa yang diajarkan oleh guru kepada kalian, murid-muridnya, dapat bermanfaat, kalian bisa memahaminya, dan kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu belajar efektif. Jadi, kalian paham apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, di sini Ibu ingin men-sharingkan kepada kalian apa aja sih cara-caranya supaya kita bisa belajar efektif tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin. Ibu ingin men-sharingkan kepada kalian 10 poin cara belajar efektif. Nah, di mana yang pertama yaitu kerja kelompok. Nah, kenapa Bu harus kerja kelompok? Karena yang Ibu ketahui sendiri ketika kita belajar kelompok, karena setiap manusia itu memiliki potensinya masing-masing. Contohnya, si A pinter bahasa Inggris, si B pinter matematika, si C pinter bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Ketika kita bekerja kelompok, kita bekerja sama gitu bareng-bareng, nah kita bisa saling sharing. Ya, apa yang kita tidak tahu tapi teman kita tahu, jadi enak kan kalau di-sharingkan ya. Jadi kita sama-sama tahu. Nah, kayak gitu. Selain itu, belajar kelompok juga harus diawasi dengan orang-orang dewasa. Nih contohnya kalian bisa mengajak kakak kalian, bisa mengajak orang tua kalian. Jadi, ketika kalian bekerja sama atau bekerja kelompok, ada orang dewasa yang mengawasi. Ketika salah, ada yang mengarahkan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, jadi itu kalian rajin membuat catatan intisari. Nah, maksud catatan intisari tersebut kayak gini. Jadi kalian mencatat hal-hal atau poin-poin penting dari pembelajaran tersebut supaya ketika kalian belajar itu kalian bisa memahaminya kembali. Nah, kayak gitu. Soalnya kan kalau dikasih catatan ketika kalian belajar itu kan banyak gitu. Nah, kalian catat tuh poin-poin pentingnya supaya ketika kalian belajar atau diulas kembali kalian bisa memahaminya dengan baik gitu, dengan gampang. Nah, kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu disiplin dalam belajar. Nah, maksudnya disiplin dalam belajar itu kayak gimana, Bu? Nah, jadi kayak gini. Kalian membuat sebuah jadwal. Nah, jadi dari setiap jadwal itu kalian harus on time atau tepat waktu dalam mengerjakannya. Contohnya kayak gini. Kalian membuat jadwal sehari-hari. Dari mulai bangun harus jam 5, terus setelah bangun tidur jam 5, terus langsung sholat, langsung mandi, sholat, dan lain sebagainya kalian tulis. Ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, jadi jadwal kalian, kegiatan kalian sehari-hari itu dapat terstruktur ketika kalian membuat sebuah jadwal tersebut. Nah, gitu. Jadi bisa lebih ke manage waktunya kayak gitu ya. Waktu buat main berapa jam, kira-kira waktu buat main HP berapa jam. Nah, kayak gitu. Waktu buat belajar berapa jam. Nah, jadi kayak gitu. Jadi setiap harinya itu kalian ada waktu-waktu untuk bermain dan untuk belajar. Nah, kayak gitu. Jadi lebih efektif. Mungkin kayak gitu. Itu untuk poin ketiga. Dan untuk poin keempat, menjadi lebih aktif
dalam bertanya maupun ditanya. Nah, jadi salah satu kunci untuk belajar efektif itu kalian jangan malu, ya, jangan malu. Jadi harus aktif di kelas. Kenapa? Karena guru itu senang sekali pada siswa yang bawel. Bawel dalam artian di sini dia itu selalu kepo terhadap pelajaran, ya. Jadi ketika dia nggak tahu dia bertanya. Nah, ibu sendiri senang sekali sama siswa yang kepo terhadap pelajaran gitu. Dia selalu, "Bu, bertanya lah," gitu. Jadi sering bertanya. Nah, ibu lebih senang siswa-siswa yang kayak gitu. Nah, jadi ibu harapkan kalian semua bisa aktif gitu di kelas, supaya soalnya kayak gini anak-anak, ketika kalian aktif di kelas, guru itu mudah menghafal si anak tersebut. Nah, kayak gitu ya. Dan yang kelima yaitu kalian harus jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Jadi ketika ada PTS nanti, PAT, penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester, nah kalian harus bisa mengerjakannya oleh diri kalian sendiri. Jadi tidak nyontek ke teman, tidak nyontek ke buku, tidak nyontek ke handphone, ke Google dan lain sebagainya. Jadi pure dikerjakan oleh diri kalian sendiri. Jadi ibu kasih tips nih, ketika ujian bagusnya sih kalian gak SKS, bukan sistem kebut semalam, jadi belajarnya tidak malam hari itu gitu. Bagusnya kalian setiap hari belajar. Nah, jadi ibu kasih tipsnya, malam nih kalian sebelum tidur dibaca-baca dulu ya si materi yang besok akan diujiankan. Terus nanti besoknya pas bangun tidur setelah sholat subuh kalian baca-baca kembali, insya Allah pas kalian ulangan insya Allah bakal ada semua di otak kalian gitu ya. Nah, itu tips ibu selalu menggunakan trik tersebut ketika mau ulangan dari mulai SD sampai kuliah kemarin. Alhamdulillah hasilnya mantep. Benar-benar kerasa banget sama ibu gitu hasilnya ketika ibu sering mengulas-ngulas kembali materi-materi yang pernah dipelajari. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang keenam, jadilah seorang pemimpin. Nah, kenapa? Karena kita semua itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi laki-laki. Nah, perempuan juga sama. Pemimpin siapa? Pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, kayak gitu ya. Apalagi laki-laki suatu saat nanti bakal menjadi pemimpin di keluarganya gitu, di rumah tangganya kayak gitu. Kenapa harus jadi seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin itu pasti memiliki jiwa atau rasa tanggung jawab yang mantap. Nah, jadi kalian harus mempunyai jiwa kepemimpinan tersebut supaya apa? Supaya lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian. Nah, kewajiban kalian itu apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, kayak gitu. Jadi kalian kalau ada rasa tanggung jawab dalam diri kalian, ada tertanam jiwa kepemimpinan kalian. Nah, kalian tidak akan malas-malesan dalam belajar. Nah, kayak gitu ya. Terus selanjutnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, jadi kayak gini, setiap guru ketika menjelaskan, ketika menerangkan di kelas, nah kalian pahami dengan baik, didengarkan, disimak gitu ya. Jangan sampai disimak tapi pikiran kemana-mana. Nah, itu bahaya juga. Nah, jadi kalian nanti nggak tahu apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, gitu. Jadi harus sinkron antara mata dan pikiran kalian. Ketika kalian mendengarkan, mata, pikiran sama kuping ya, sama telinga gitu. Jadi ketika guru menjelaskan ini, kalian itu mata, pikiran sama kuping kalian itu harus sinkron ya, harus saling terhubung. Jangan sampai mata melihat, kuping mendengar tapi pikiran kemana-mana, itu kacau ya, kayak gitu. Jadi harus saling sinkron supaya apa? Ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke sini. Ya, ketika udah masuk ke sini, jangan sampai udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak boleh kayak gitu aja. Jadi bisa tersimpan ke memori kalian dan bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang ke-8, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, Bu, kenapa sih harus diulang-ulang? Nah, kayak gini. Soalnya ketika kita sering mengulang-ulang pembelajaran, itu bakal mudah tersimpan di sini ya, bakal mudah terhafal, kalian bisa mudah memahaminya kayak gitu. Soalnya
contoh kecilnya kayak gini, ketika kalian lagi senang nih sama lagu baru, kalian nyanyiin terus tiap hari, kalian nyanyi pokoknya setiap hari, bakal mudah kehafal, ya enggak? Nah kayak gitu, sama aja dengan mata pelajaran. Nah ketika kalian terus mengulang-ulang, pasti mudah dihafal, pasti mudah dipahami. Nah kayak gitu, jadi kalian seringlah ulas-ulas kembali buku pelajaran kalian yang sudah dipelajari, kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang ke-9, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah jadi ketika kalian gak suka, saya gak suka nih pelajaran matematika, saya pusing dengan hitung-hitungan. Nah bukan jangan dijauhi gitu ketika kalian gak suka mata pelajaran itu, tapi ya penasaran, harus ada rasa penasaran. Ya udah, ketika kita gak bisa, kita belajar, ulik-ulik gitu, jangan sampai dijauhi. Kenapa jangan dijauhi? Karena ketika kita nggak suka, kalau dijauhi semakin semakin susah gitu nempelnya gitu. Nah makanya ketika nggak suka, sedikit-sedikit sok dicoba, hitung-hitungan, kalian dulu deh, terus pengurangan deh, nah gitu, kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Nah nanti ketika kalian sudah jatuh cinta, insya Allah materi yang kalian nggak suka tersebut bakal jadi suka, kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada ikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kenapa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Karena satu, kita selain harus pandai dalam akademik, kita juga harus pandai di non akademik ya. Jadi ketika kalian sekolah, kalian pandai di akademik, terus pandai juga di non akademiknya, itu bakal mempunyai nilai plus ya. Contohnya non akademik kayak gimana Bu? Kalian mengikuti eskul poli, pramuka, paskibra, dan lain sebagainya. Nah itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, dimana yang sering kita sebut adalah non akademik. Nah kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ya, supaya menambah nilai plus buat kalian, kayak gitu. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, dimana 10 poin tadi bisa membantu kita untuk bisa belajar dengan efektif, kayak gitu ya. Semoga kalian bisa mengamalkannya, kalian bisa mempraktekannya di rumah, harus dipraktekkan ya. Nanti sama kalian kerasa sendiri bagaimana perubahannya ketika kalian menerapkan si 10 poin yang tadi, kayak gitu ya. Soalnya kenapa Ibu juga menerapkan 10 poin yang tadi. Jadi ayo sama-sama kita terapkan di kehidupan kita supaya lebih terstruktur ya, hidup kita lebih terstruktur, kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa searching ya, bisa searching di Google, bisa dibuka-buka bukunya gitu, sering membaca dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali cara-cara untuk kita bisa belajar dengan efektif. Nah kayak gitu, kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita emang benar-benar ada niatan ingin belajar, itu bisa dengan mudah kita bisa mendapatkan pembelajaran tersebut, kayak gitu ya. Nanti di akhir video ada 5 pertanyaan buat kalian jawab, ditulis dulu ya pertanyaannya, nanti dijawab langsung, dikumpulkan ketika kita bertemu pas luring ya. Boleh kayak gitu, atau enggak nanti mungkin ada jadwal kalian ke sekolah, boleh dibawa aja, kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian bisa mengamalkannya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin Ibu cukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena Ibu juga manusia yang tidak luput dari dosa dan dari kesalahan, kayak gitu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.